Apa yang terjadi kemarin malam? Astaga, apa aku sungguh tidur dengan pria panggilan? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Oh, aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemaimu. Nggak akan pernah. Eh, sebenarnya aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Oh Permisi, no. apa kau bicara bahasa Inggris? Oh, oh. Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam. Halo. Jadi kau kerja di hotel ya? Sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria,
Aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah membicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semua nyaman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Betul. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Jadi, kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi, aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, Bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri. Ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya, kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Seorang pengendara kehilangan kendali di jalan tol, menyebabkan kecelakaan beruntun. 3 dikonfirmasi telah mati dan 20 lainnya terluka. Semua telah dikirim ke rumah sakit Josan, termasuk aktris Sheila Harla, melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Berita SNS. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. Bu Nina, apa yang kau lakukan di sini? Kau nggak seharusnya berdiri. Apa kau mencoba untuk menelpon suamimu? Kita perlu dia untuk tanda tangan. Bisa aku tanda tangan sendiri surat keluarnya? Gak bisa. Peraturan rumah sakit. Kau gegar otak. Suamimu atau seseorang yang lain perlu untuk tanda tangan mewakilimu. Oke? Ayolah Erik, angkat. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. 6 1 7 6 9 7. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis.
6, 1, 7, 6, 9, 7. Erik, Gak terlalu parah. Sakit. aku yang kecelakaan mobil, kenapa suamiku dengan wanita lain? Aku yang kecelakaan mobil, kenapa suamiku dengan wanita lain? Astaga, apa itu Sheila si aktris? Kan suaramu. Ya, itu dia. Tunggu, apa dia pria barunya? Mereka bilang dia miliarder, tapi sama sekali nggak ungkapkan wajahnya. Pria itu tampan. Ya, penyayang juga. Sheila nggak terluka parah, tapi pacarnya bersikeras agar kita memberikan yang terbaik. Dia tenar, cantik, dan punya pacar yang kaya. Dia sangat beruntung. Ada apa? Di mana kau? Aku sibuk, apa maumu? Kalau kau nggak mau bicara, jangan telepon aku. Apa suamimu akan datang? Apa suamimu akan datang? Enggak, dia nggak bisa. Astaga, cek ini. Hamil 6 minggu. Itu saat ulang tahunku. Itulah kenapa dia nggak pulang. 6 minggu yang lalu adalah ulang tahunku. Dia nggak pulang malam itu. Ternyata dia dengan Sheila. Dan mereka akan memiliki anak. Apa yang kau lakukan? Aku mau anak. Lagi pula kita nggak berhubungan selama 3 bulan. Aku istrimu. Kau nggak menginginkanku. Aku istrimu. Kau nggak menginginkanku. Gak sekarang. Kita sudah bicarakan ini. Lalu kapan? Atau nggak akan pernah? Kau memaksa aku 3 tahun lalu dan sekarang kau mau lebih dariku untuk pernikahan palsu ini? Palsu? Enggak, aku nggak memaksamu untuk apapun. Aku mencintaimu. Aku hanya mau bersamamu. Hentikan sandiwaramu. Kita tahu kau nikah denganku karena uangku, dan aku nikah denganmu untuk lepas dari keluargaku. Jangan berpura-pura. Mau kemana kau? Bukan urusanmu. Apa kau pernah mencintaiku? Bahkan sekalipun? Erik, aku mau cerai.
Mau kemana kau? Aku terlihat mau kemana? Aku mau pergi. Maksudmu ke mall? Mau terapi dengan uangku? Bagaimana dari aku mau cerai yang gak kau mengerti? Lagi pula lebih cepat kau tanda tangan itu, lebih cepat kau bisa tinggal dengan pacar barumu. Bukankah itu yang kau mau? Jangan bermain-main denganku. Lepaskan aku. Kau mau kemana? Di mana kau akan tinggal? Kau bahkan gak bisa membeli sepatumu sendiri. Aku akan cari kerja. Kau belum pernah kerja. Semua yang kau miliki, semua kemewahan yang kau punya, diberikan olehku. Lucu. Apa kau peduli atau khawatir? Itu. Aku nggak akan ambil sepeser pun darimu. Aku akan memulai hidup baruku sekarang. Dasar bajingan. Oh, dan satu hal lagi. Kalau kau kesulitan ereksi, aku sangat menyarankan untuk ke dokter andrologi. Gak ada yang mau dengan pernikahan tanpa hubungan seks. Bagaimana dia bisa begitu padaku? Kita sudah menikah 3 tahun. Berhenti menangis. Kau bisa tinggal denganku selama yang kau mau. Senang? Sungguh? Ya. Aku harus cepat cari kerja. Tagihan rumah sakit ibuku nggak akan lunas dengan sendirinya. Ku dengar sutradara Kemal sedang buat audisi untuk film berikutnya. Sebaiknya kau mencobanya. Apa kau gila? Audisi itu untuk pemeran utama. Resumeku benar-benar kosong. Aku sudah lama nggak berakting. Percayalah pada kemampuanmu. Kau lulus sebagai yang terbaik dari kelasmu di Juilliard. Kau lebih baik dari kebanyakan aktris di Hollywood, terutama si perusak rumah tangga itu, Shell Harla. Hue. Kau tahu? Kau benar. Oke, aku akan berubah. Gak akan menangisi Erik lagi. Dan gak cemburu lagi. Aku akan pergi ke audisi itu dan memenangkannya. Ya, kau pasti bisa. Erik, aku mau pemeran utama di audisi sutradara Kemal. Aku sudah bicara dengan Steven, itu milikmu. Kau yang terbaik. Sekarang aku sendiri. Bagaimana Aku sibuk. kalau... Kenapa kau mau cerai? Aku berikan semua yang kau butuhkan. Astaga, dia luar biasa. Dia pasti aktris papan atas. Lihatlah dia. Gak sangka ketemu kau di sini. Kau mau audisi untuk peran itu? Aku yakin sutradara gak mencari seekor monyet. Demi dirimu, aku harap mereka mencari seorang pelakon. Silakan, hiburlah penggemarmu. Mencurinya darimu, sayang. Kau memberinya untukku. Erik benci kau. Dia gak suka pulang dan hirup udara yang sama denganmu. Tapi, kita sangat bersyukur. Kalau itu perempuan, mungkin kita akan beri dia nama sepertimu. Mungkin kita akan beri dia nama sepertimu. Silakan pakai. Kau tahu? Mungkin kau dan selingkuhan berikutnya bisa buat tradisi kecil. Beritahu padaku, karena aku nggak akan di sana lihat itu.
Ya. Oh, Erik, apa kau yakin aku dapat peran itu? Aku masih perlu ikut audisi. Ya, itu hanya formalitas. Gak ada kesempatan untuk jalan gitu. Terima kasih banyak, Erik. Tolong, kita di tempat kerja. Oke. Astaga. Hey, Erik. Aku sadar kau investor terbesar kita. Tapi sutradara gak menyukainya. Dia akan menilai dari acting. Aku juga gak bisa berbuat apa-apa. Akan kuberi kau 30 miliar agar bisa buat sesuatu. Kau pasti bercanda. Oh, James. Kau gak akan mencintaiku. Kau gak akan biarkan aku pergi. Beritahu aku, kau cinta aku atau Yera? Cut. Itu terlalu bagus kan? Oke, jadi kau Busela. Busela, kurasa karakter Sofimu cenderung merasakan sesuatu dari batin seperti dari dalam. Jadi kita akan tapi cobalah kau jadi orang yang jatuh cinta dengan James, tapi James suruh kau pergi karena James akan menikahi Yera, tapi James menyuruhmu untuk kembali. Apa kau mengerti? Apa dia perlu penerjemah? Aku. Baiklah, kita akan melanjutkan ya. Siapa berikutnya? Aku. Siapa berikutnya? Oh, aku. Aku berikutnya. Kau gak punya pengalaman. Sutradara, dia gak pernah acting apapun dalam hidupnya. Semua orang punya masa awal untuk mulanya. Aku lulusan terbaik dari kelasku di Juilliard. Dan aku punya surat rekomendasi yang bagus dari seluruh... Oke, jadi apa kau pikir ini acara pertunjukan bakat di sekolah? Bukan, ini produksi miliaran rupiah. Hanya 2 menit. Tolong, hanya itu yang kubutuhkan. Aku sebenarnya nggak peduli. Aku akan tampil cepat daripada memanggil orang berikutnya hanya... Pergi saja. Terima kasih. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. Aku ingin perempuan ini harus berkelas. Yang terpenting dia itu pintar. Dia harus pintar berbicara dan tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Apa kamu punya perempuan seperti itu untukku? Tuan Reed, aku dapat menemukan gadis manapun yang kubutuhkan dengan harga yang tepat. Tentu saja. Berapa banyak? Jadi izinkan aku menjelaskannya. Kamu butuh seorang gadis yang bisa berpura-pura menikahimu selama 1 tahun, pindah ke rumahmu, berperan sebagai istri, pada akhirnya memberimu bayi. Betul. Tidak ada cinta, tidak ada seks, tidak ada ikatan. Tidak ada seks. Jadi... Sama sekali tidak ada seks. Hal terakhir yang kubutuhkan adalah semuanya menjadi berantakan. Bayinya akan dilakukan secara artifisial. 7,5 miliar rupiah. Dengan harga segitu, aku lebih baik mendapatkan istri asli. Wah, kamu membayar untuk produk premium, Tuan Reed. Maksudku gadis ini akan mengandung bayimu selama 9 bulan. Saat kau menghitung upah per jam, aku yakin kau membayar pengacaramu lebih dari itu. Baiklah, kapan dia bisa mulai? Aku akan mencarikan gadis yang sempurna dalam 48 jam dan akan mengantarkannya langsung ke depan pintumu. Sepakat. Senang berbisnis. Tetap di jalur kamu. Lakukan apa yang diperintahkan dan dapatkan bayarannya. Itu saja. Saya sudah bilang saya tidak melakukan uji klinis. Dan kami tidak memiliki uang sebanyak itu. Hubungan palsu? Kamu mecatku. Sampai kamu menikah dan menghasilkan ahli waris. Kamu dibebas tugaskan dari tugas SEO kamu. Jadi fase pertama, perkenalkan aku pada kakekmu sebagai pacar Anda. Dia benar-benar harus membelinya. Nathan? Jika kakeknya melihat melalui tindakan kecil, saya bisa mengucapkan selamat tinggal pada uang itu. Saya tidak melihat apa-apa. Apakah menurut Anda kakek Anda membeli proposal palsu? Kamu cukup meyakinkan. Saya melakukan ini untuk adik saya. Tapi astaga, dia sangat seksi.
Ada banyak hal yang perlu dilakukan sebelum kita sampai ke... Bayinya? Saya mulai ingin ini menjadi nyata. Jadi kenapa tidak bisa menjadi nyata? Pergilah Amelia. Sudah aku bilang aku tidak akan melakukan uji klinis. Kenapa tidak? Kata Dokter Saroyan, ini kesempatan terbaik untuk menjadi lebih baik. Karena biayanya 4,5 miliar rupiah. Dan kita tidak punya uang sebanyak itu. Dan aku muak tinggal di rumah sakit bodoh ini. Kamu tak perlu mengkhawatirkan uangnya. Kamu hanya perlu fokus untuk menjadi lebih baik, oke? Ya, itu bukan terserah padamu. Ini tubuhku dan aku menolak. Apa? Itu terserah padaku. Aku kakak perempuanmu dan kau mendapatkan perawatan itu. Kau bahkan bukan saudara perempuan asliku. Kamu diadopsi. Abby? Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Darah atau bukan darah, aku saudarimu. Selamanya. Aku tidak bisa terus menyeretmu, Amelia. Setelah ayah dan ibu meninggal, kamu keluar dari kampus untuk menjagaku. Kamu menjual rumah itu untuk membayar perawatan medisku. Kamu memberikan segalanya untukku. Hanya berhenti. Pergi dan jalani hidupmu. Kamu adalah hidupku, Abby. Hai, ini Amelia Hart menelpon tentang tawaranmu. Aku akan menerimanya. Tidak. Aku tak pernah mengatakan apapun tentang pernikahan palsu dan seorang bayi. Kamu pikir keperawananmu saja bernilai 4,5 miliar? Apa vaginamu terbuat dari emas? Dengar, Amelia. Kamu seorang gadis cantik. Dan aku yakin kamu juga pintar. Tapi jika kamu mau menghasilkan 4,5 miliar rupiah, Nathan Reed adalah satu-satunya pilihanmu. Pernikahan palsu aku bisa menghadapi. Tapi seorang bayi, itu makhluk hidup yang bernafas. Apa kamu ingin menyelamatkan saudarimu atau tidak? Karena dari apa yang aku lihat, saudarimu adalah manusia yang masih bisa bernafas. Kamu meminta 4,5 miliar rupiah, Amelia. Aku memberikan itu kepadamu. Bagaimana? Tunggu, beritahu aku lagi. Kamu akan berpura-pura menikahi seseorang dan memberinya bayi? Ya, aku tahu, gila. Apa yang terjadi? Tapi kamu tidak bercinta dengannya. Katanya XX tidak termaksud di kontrak. Jadi... Oke, jadi dia gay, kamu istri berjanggut, atau ada yang salah dengan penisnya? Disfungsi ereksi? Terima kasih Sophie, karena membuatku merasa jauh lebih baik. Jadi, apa kamu punya nama? Siapa yang kamu nikahi? Ya, kurasa namanya adalah Nathan Reed. Diam. Nathan Reed? Itu Nathan Selen Reed? Shh. Apa kamu kenal dia atau bagaimana? Nathan Reed, Forbes 30 di bawah 30 orang terkaya di LA. Halo? Ya Tuhan. Sialan. Nathan Reed? Ya, oke, aku mengerti. Aku mengerti maksudmu. Amelia, berbaliklah. Nathan Reed di sini. Oh, sial. Peringatan keren. Kamu lihat dua gadis di sana. Itu adalah 10 dari 10. Kamu masih bertingkah seperti kamu di rumah persaudaraan. Jangan menjadi pembenci. Aku akan meminta mereka untuk bergabung dengan kita. Ayo, pergi sebelum mereka melihat kita. Cepat-cepat. Tapi sudah terlambat. Para wanita, bolehkah aku memberikan kalian berdua minum? Namaku adalah Jack Adams. Aku adalah pemilik klub ini. Aku mengadakan pesta kecil untuk temanku di ruang VIP. Akan senang jika kalian berdua wanita-wanita cantik untuk bergabung dengan kita. Sebenarnya kami baru saja akan pergi, benar? Kenapa tidak? Terdengar menyenangkan. Dia jelas tidak mengetahui siapa dirimu. Ini adalah kesempatan untuk mengenalnya. — Pimpin jalan. Sempurna.
Aku bersumpah kepada Tuhan, taruhannya 15 juta rupiah bahwa dia kembali dengan Hai tangan semuanya, kosong. mari kita sambut teman-teman baru. Oh, aku belum tahu namanya. Aku Sophie dan ini temanku Abigail. Amelie. Kamu bisa memanggilku Abby. Karena kita punya teman-teman baru, izinkan aku memberi sedikit rekap. Kita di sini malam ini untuk merayakan teman baik kita, Nathan Reed, yang akhirnya menikah. Sepertinya dia tidak mengenaliku sama sekali. Nyonya X mungkin tidak pernah menunjukkan fotoku padanya. Teman-teman, sungguh tidak banyak yang bisa dirayakan. Aku masih tidak percaya. Aku sudah mengenalmu selama seperti 10 tahun dan sekarang kamu tiba-tiba mendadak menikah. Kurasa ini ada hubungannya dengan kakekmu. Iya, panggilan tugas. Kedengarnya seperti kakeknya memaksanya untuk menikah. Mari kita minum untuk itu. Tuan Duma, kamu tidak bisa berada di sini. Ini adalah acara Hanya pribadi. sebentar. Kurasa aku melihatmu masuk. Apa ini untuk menyingkirkan masalahmu dengan minum? Ya, dan masalah apa itu? Ya, sesuatu memberitahuku bahwa seseorang dipecat dari perusahaannya sendiri. Dan seseorang itu adalah kamu. Kamu pasti sangat payah dalam pekerjaanmu hingga dipecat oleh kakekmu sendiri. Siapa itu? Itu Alexander Dumas, pesaing terbesar Nathan. Mereka berdua menawar proyek Resort Plaza di Silicon Valley. Sekarang kau sudah bukan lagi CEO dari Reed Enterprise. Apa kamu mengira bahwa kamu punya kesempatan Iya, jika kamu ingin melawanku membicarakan untuk... bisnis, bicara dengan sekretarisku dan adakan pertemuan. Tapi jika kamu di sini untuk menyombong, kusarankan kamu menjadi pria terlebih dahulu. Tunggu, siapa kamu? Kamu. Aku minta maaf. Siapa namamu? Namaku bukan urusanmu. Kamu mirip sekali dengan orang yang kukenal. Kita belum... Aku pasti ingat pengganggu sepertimu. Kamu dengar? Keluar bodoh. Tidak ada yang menginginkanmu di sini. Ayo. Kamu kenal Alexander Duma? Tidak. Bahkan belum pernah mendengar. Itu aneh. Aku belum pernah melihatnya gugup sebelumnya. Bisakah kamu berhenti membiarkan orang bodoh itu masuk ke sini, Jake? Kawan, mereka membayarku banyak sekali uang. Aku tahu kamu punya masalah dengan klan Dumas. Tapi biarkan aku menghasilkan sejumlah uang. Bagaimana aku bisa terjebak bersamamu sebagai teman? Ya? Maaf atas panggilan yang terlambat, Tuan Reed. Pesananmu begitu terburu-buru, hingga aku tak memiliki kesempatan untuk mengirimimu foto konfirmasi. Namanya Amelia Hart. Aku baru saja mengirim pesan tentangnya. Haruskah aku katakan sesuatu padanya ketika dia kembali? Hai, aku adalah istri kontrak masa depanmu. Ya Tuhan, kedengarannya sangat bodoh. Tunggu, sebaiknya pergi saja lalu pura-pura tidak tahu bahwa dialah pria itu. Sophie? Ya, Amelia. Tunggu, kukira namanya Abi. Oh iya, aku hanya memanggilnya dengan nama tengahnya kadang-kadang. Kurasa kita harus pergi. Sekarang. Baik teman-teman, pesta selesai. Apa? Tapi ini baru 10.30. Jake, Kevin, antar garis-garis itu pulang dengan selamat. Sebenarnya, kurasa kita hanya akan memanggil Uber. Tidak, bukan kamu. Kamu ikut denganku. Amelia Hart. Sial, dia terlihat sangat kesal. Tunggu, kemana kita pergi? Hei, jika ingin katakan sesuatu, katakan saja di sini. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Kamu tahu itu aku selama ini. Atau kamu tidak akan berbohong tentang namamu? Aku minta maaf. Itu adalah kebetulan berjumpa denganmu di sini. Aku hanya tidak tahu bagaimana bereaksi. Aku ingin tahu dirimu sebelum resmi bertemu Jadi denganmu. kamu bisa mendapatkan lebih banyak uangku. Apa? Ya, aku tahu semuanya tentang gadis sepertimu. Percayalah, aku sudah melihat banyak dalam hidupku. Kamu ingin saran? Tetap di jalur kamu. Lakukan apa yang diperintahkan dan dapatkan bayarannya. Itu saja. Karena percayalah padaku, jika kamu mencoba untuk mendapatkan lebih dari pengaturan ini, kamu tidak akan menyukai hasilnya. Sial, dia di rumah.
I love you so. Honey, birds are singing when you come around now. It's really. Bagaimana harimu? Aku tidak ingin membicarakannya. Apa kamu ingat hari apa ini? Ya? Pergi setelah makan malam. Pergi kemana? Menjemput Eve dari rumah sakit dan mengantarkannya ke rumah. Tapi ini hari jadi 3 tahun kita. Benarkah? Dari semua hari kamu menemui Eve hari ini. Kamu akan menemui Eve hari ini? Ada apa denganmu malam ini? Aku menemui Eve sepanjang waktu. Bisakah kita makan saja dalam diam? Eve, hey, apa semuanya baik-baik saja? Wes tak pernah bicara padaku seperti itu. Hei, tidak apa-apa, jangan menangis. Iya, aku akan datang menjemputmu sekarang. Hari ini adalah hari jadi 3 tahun kami. Iya kah? Oke. Apa ini? Uang. Satu-satunya yang kamu inginkan dariku. Apa kamu serius? Kuhabiskan sepanjang hari memasak makan malam ini mencoba melakukan sesuatu Jangan yang mulai istimewa. berakting seperti kamu peduli sekarang, Kira. Kamu tidak pernah mencintaiku. Lalu kenapa aku mau menikah denganmu? Kamu menikah denganku karena uangku. Dan aku juga tahu bahwa kamu telah selingkuh dariku. Apa? Dan aku juga tahu bahwa kamu telah selingkuh dariku. Apa? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kamu dengan Micah. Micah Murphy, pewaris Murphy Enterprises, dinobatkan sebagai bujangan kaya dari LA, terlihat sedang mesra dengan seorang wanita misterius awal minggu ini. Hal ini mengejutkan banyak orang. Seperti yang diketahui, Micah Murphy biasanya menjauhi wanita. Itu Kira. Orang ingin tahu sekarang, siapa dia? Kenapa dia? Wes, apa yang kamu bicarakan? Eve benar tentangmu. Kamu tidak pernah jujur padaku. Eve, jadi kamu lebih percaya dia daripada istrimu sendiri? Kamu tahu, Eve seperti saudaraku sendiri. Ayahnya meninggal, menyelamatkan hidupku. Dan kamu, sampai kamu siap untuk jujur kepadaku. Aku tidak ingin menghabiskan 1 detik lagi di sini. Wes, tolong jangan tinggalkan aku demi dia. Wes, jangan malam ini. Aku harus pergi. Dia membutuhkanku. Wes benar. Aku menyembunyikan sesuatu darinya. Jadi dia mengira dialah yang memberiku gaya hidup dongeng ini. Tapi dia salah. Micah? Apa kamu tahu jam berapa sekarang? Aku tahu ini sudah malam, tapi aku butuh sekarang. Baiklah, aku akan menjemputmu. Oh, Hati-hati. oh Wes, aku merasa nggak enak badan. Oh, hei, aku menjagamu. Kamu kedinginan? Ya. Baiklah, ini dia. Mari kita lihat. Suhu tubuhmu bagus. Ini bukan demam. Aku akan membuatkan sup besok, tapi aku harus pulang, oke? Tapi Wes, aku merasa jauh lebih baik kalau kamu di sini. Tinggallah untuk 1 minuman. Kumohon. Oke, baiklah. Hanya 1 minuman. Oke. Bersulang. Terima kasih untuk selalu merawatku dengan baik. Oh, Kira, kamu gak dapetin suamimu kembali malam ini. Apa ini semua kesalahan?
Aku merasa aku mendapat panggilan seksual. Itu menjijikan. Tolong jangan pernah mengatakan itu lagi. Kemarilah, si sayang. Baiklah, ayo kita memaksimalkan kartu kreditku dan melupakan suami bajinganmu. Itulah satu hal yang kusembunyikan dari Wes sejak kami bertemu. Aku kaya. Tuan dan Nyonya Murphy, selamat datang. Maaf, karena menelpon malam-malam lagi. Kamu tahu saudariku. Apa saja untuk klien kamu yang paling penting? Nyonya Murphy, ini baru saja datang dari Italia hari ini. Kamu adalah orang yang pertama melihatnya. Apa ini semuanya? Ini adalah berlian merah tanpa cacat. Satu-satunya. Berapa harganya? Kamu adalah salah satu pelanggan kami yang paling berharga. Aku akan menjualnya dengan harga 40 miliar. Seperti orang super kaya. Kami akan membelinya. Kamu menyesal sekarang menyerahkan semuanya, menikahi Westerling. Tidak. Aku bahagia. Tentu. Kamu tahu, ayah akan selalu menerimamu kembali jika kamu menceraikan pecundang itu. Aku tidak akan bercerai. Oh, jadi dia adalah pecundang. Selamat malam. Malam. Sempurna. Maika benar. Pernikahan ini adalah kesalahan terburuk dalam hidupku. Sial, bagaimana aku bisa tertidur di sini? Sayang, kamu udah bangun? Aku buatin sarapan. Sial. Aku harus pulang. Aku tidak pernah di luar semalaman. Kira akan panik. Benarkah? Dia bahkan nggak nelpon? Kita akan bicara nanti. Tunggu, Wes, enggak, tunggu. Aku merasa mual. Oh iya, aku rasa aku sekarat. Oh, aku sekarat. Kira dasar jalang. Apa ini? Strawberry. Ini favoritku. Aku harus pergi. Ini sarapan terakhir yang kubuatkan untukmu, Westerling. Apa? Aku ingin bercerai. Aku ingin bercerai. Itu lucu. Tidak, Wes. Kamu tahu, aku pergi. Aku selesai. Kamu akan pergi? Kamu akan pergi kemana, Kira? Kamu tidak punya tempat untuk pergi. Kamu tidak punya uang tanpa diriku. Kira, tunggu. Jika kamu melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Tidak ada apapun untuk kembali. Kau adalah kesalahan terbesar yang pernah kau buat. Hei! Kau jalang. Kamulah kesalahannya. Kamu tidak pernah layak untuk anakku. Biarkan dia pergi. Wanita matre kelas rendah.
tidak pernah layak berada di keluarga Sterling. Panggil aku apapun yang kau inginkan, tapi aku bukan tukang selingkuh. Aku tidak pernah menyelingkuhimu. Sayang, jangan buang nafas lagi untuk pelacur tidak berguna ini. Kamu memanfaatkan anakku selama 3 tahun yang mengerikan. Saat kamu keluar, jangan berharap 1 sen pun. Tidak merencanakannya. Kira, tunggu. Kamu tidak akan mendapatkan uang dari penyelesaian perceraian. Tapi, aku tidak akan membiarkanmu berakhir di jalan. Ambil cek ini. Ya Tuhan, kau masih gak mengerti. Aku tidak pernah menginginkan uangmu. Itu bukan alasan aku menikahimu. Wes, apa yang kamu lakukan? Jangan berikan padanya 1 koin pun. Aku selesai. Aku lelah dipermainkan olehmu dan ibumu. Aku lelah bertengkar denganmu tentang Eve. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kira, tolong. Tolong ambil saja. Terima kasih. Tunggu. Kira, siapa orang-orang ini? Apa yang terjadi? Ma? Oh, kamu cantik juga. Orang aneh lagi, nasibku jelek sekali. Ayolah angkat. Halo ayah, aku kejebak dan aku butuh bantuanmu. Boleh sayang. Ayah lagi bercinta dengan seseorang sekarang. Dia akan sampai sebentar lagi. Tunggu, dia siapa? Bius cewek di klubku, kamu pasti cari mati. Kamu salah orang, aku bersumpah. Diam. Waktunya nggak pas sekali. Hei, ingat utangmu padaku. Aku mau kamu bayar itu sekarang. Ngapain kamu? Apa yang cewek cantik seperti kamu lakuin di tempat seperti ini? Di belakang trukku enak dan hangat. Jangan dekatin aku. Kamu pintar bicara ya. Berhenti. Apa lagi yang bisa kamu lakuin? Apa-apaan? Pak Caraka, ayah mengirim sahabatnya. Kamu menggigil. Ayo, nak. Nak, kenapa dia masih memanggilku? Nak, aku udah jadi wanita dewasa. Kamu minta digelar karpet merah buat kamu atau apa? Ayo. Terakhir kali aku ketemu Pak Caraka itu sekitar 5 tahun lalu ya. Dia lebih seksi dari yang ku ingat. Ada apa? Lenganmu basah, kena hujan. Kalau gitu dilap saja.
Bagian atasnya nggak basah. Oh iya, maaf. Omong-omong, kenapa ayahku mengirimmu? Kukira kamu sibuk buka klub malammu atau menghajar bajingan, bukan menjemput anak seseorang. Kalau dipikir-pikir, aku belum ketemu ayahku selama berbulan-bulan. Aku nggak suka basa-basi. Oh, oke. Oh, tunggu, berhenti. Aku mau beli sesuatu. Nggak, aku nggak mengantar anak kecil untuk beli alkohol. Umurku 22 tahun. Iya, memang. Nak. Diam, umurmu nggak jauh beda dariku. Dengar, aku ada pesta kecil di apartemenku nanti dan aku harus beli alkohol. Kalau enggak, nanti nggak ada yang mau berteman dan aku nggak punya teman selama setahun ini. Dan nggak ada... Kalau kuantar, kamu bakal diam? Iya. Nggak akan lama. Kamu nggak boleh keluar dengan pakaian begini. Nggak aman. Bukannya udah seperti gini dari tadi? Memang. Kenapa nggak ngomong? Aku barusan ngomong. Dasar orang aneh. Beri aku jaket atau apapun. Kalau udah selesai melihatku, kurasa 2 menit lagi tokonya mau tutup. Aku nggak melihatmu. Aku cuma lagi menguap. Iya, pastinya, nak. Ini udah lewat jam tidurmu. Jangan panggil aku nak. Malam ini mungkin kamu akan dapat teman, Hani. Ini yang dimaksud pesta kecil. Tempat ini terlihat seperti sirkus. Ayahmu tahu tentang ini? Ya. Mungkin kalau ayah mau menjengukku, aku akan turuti pendapatnya, tapi dia nggak tinggal di sini. Kamu juga enggak. Ya, untuk itulah aku pindah ke sini, ayahmu suruh aku jagain kamu. Aku bakal usir mereka. Tunggu, Chris, jangan. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku untuk dapat teman. Jangan membeli teman, nak. Aku nggak punya pilihan lain. Aku hampir nggak pernah ketemu siapapun sejak aku pindah. Ini tahun terakhir kuliahku dan aku nggak mau lulus sendirian. Ya sudah, terserah kamu. Mau nggak mau. Pokoknya aku harus ada di sini sampai ayahmu kembali. Aku nggak perlu dijagain. Siapa itu? Bukan siapa-siapa. Aku akan membunuhmu. Hitunglah sisa harimu, dasar jalan. Itu bukan apa-apa. Aku bisa jelasin. Ini mantanmu, Brian. Ayahmu pernah ngomongin dia, si bajingan ini. Kalian memata-mataiku? Mario khawatir dengan keselamatanmu. Karena itu aku ada di sini. Antara aku yang tinggal di sini atau kamu dijaga 3 pengawal. Terserah kamu. Kamu nggak boleh tinggal di sini. Aku nggak peduli apa kata ayahku. Aku nggak perlu pengasuh. Kalau begitu jangan bersikap seperti bayi. Sebaiknya kamu nggak muncul di sana. Jangan bertingkah seperti brengsek di depan semua temanku. Sialan. Aku janji pada Mario.
siapa kakek kekar ini? Kakek? Dia lebih seksi darimu, Miko. Ingatkan aku kenapa kita ada di rumah pecundang padahal aku punya komunitas. Bisa aja aku lagi di kapal pesiarku sekarang. Ternyata si Hani Raharjo ini punya ayah yang kaya. Kalau ayahnya kaya berarti ada alkohol mewah. Hai Cika, Fayesa, dan Bella juga. Aku nggak percaya kalian datang ke pestaku. Ya, pasti datang dong. Senang ketemu kamu di sini. Ya, anggap aja ini rumah kalian sendiri. Makasih, Hana. Oh, aku Hani. Selamat berpesta. Sepertinya botol makanan ini sepadan karena harus berbasa-basi dengan Hani yang culun itu. Di mana Hani? Hani? Lupain Hani. Ayo main sama aku. Aku tahu tempat untuk kita bisa mengobrol. Aku tahu tempat untuk kita bisa ngobrol. Aku nggak suka ngobrol. Aku tahu apa yang kamu suka. Cika dan aku, kami suka aktivitas kelompok. Mengobrol ataupun yang enggak. Kamu mau menolak kami berdua demi Hani si culun itu? Maaf Nona. Aku nggak suka cewek yang suka merayu. Kalau sebut nama Hani lagi, kalian akan menyesal. Dia lebih pilih Hani dibandingkan kita. Sepertinya kita harus kasih pelajaran si pecundang itu apa yang akan terjadi kalau dia kira dia bisa menghina kita. Oh, Hani, hey. Dengar, boleh nggak aku pakai kamar mandimu? Yang di bawah dipakai banyak orang dan kotor. Iya, boleh. Silakan. Kamu itu bangsawan kampus. Makasih. Kamu tahu, aku nggak percaya kita nggak berteman lebih awal. Kita berteman? Iya dong. Aku harus buang air kecil. Tunggu aku. Iya, boleh. Aku tunggu di luar kamarku sendiri. Rahasia apa yang bisa aku dapat? Oh, ini sempurna. Hani, kamu itu wanita gila. Waktunya rusak pesta si pecundang. Sepertinya aku lihat Hani pergi keluar sana sama cowok. Apa-apaan ini? Perhatian semuanya. Halo. Kalian semua sepertinya agak bosan. Gimana kalau aku bikin pesta ini jadi seru dengan bacain beberapa halaman dari catatan harian Hani. Mari kita lihat. Hai buku. Ayah nggak pernah mau main sama aku. Kadang aku merasa dia nggak sayang aku. Oh, Hani. Punya masalah sama ayahmu? Jangan! Cika, kembaliin itu! Chris, teman ayah itu seperti OOS. Itu singkatan dari Om-Om Seksi. Dan sejujurnya, kalau dia bukan sahabat ayahku, kamu menghayal tidur sama cowok seumuran ayahmu? Hani itu jorok sekali. Enggak, Cika, itu enggak benar.
Cika, sepertinya wanita ini lagi birahi atau semacamnya. Apa obrolan tentang selera anehmu ini bikin kamu bergairah? Ayo buat dia tenang. Jangan. Lihat dia. Persetan. Kamu cemburu karena si kakek lebih pilih Hani dibandingin tidur bertiga sama kamu dan teman pecundangmu. Aku wong sing bakal ngerusak uripmu. Oh ngono? Ayo ndelok wae. Nek aku nyakiti DE, bakal dadi alasan gue nembak aku. Ra, aku ora bakal ngelawan si Ber. Pinter pisan. Saiki nyingkrih teko kene. Wes ngono? Ngono tok. Pateni Denen. Yukno senjatane. Ana apa iki ya? Napi iki ngelunjak. Dene dadak nyerang gak masalah. Kowe ngomong apa? Dene nyoba njupuk pistol penjaga. Ngapusi. Sayange, awake kudu nganggo kekuatan mateni. Kono ono kata-kata terakhir? Sopo iku? Iku Tara Prima. Deknen mateni sak sel teroris dhewean. Urip 3 wulan nang mburi garis musuh. Meneng-meneng nyelametke 50 wong Amerika. Tak kira mung dongeng tok. Ya pancen legendaris. Le, kon wis gawe negara iki luwih aman. Masih wong akeh ra bakal ngerti jasamu. Aku wis ngladeni negaraku suwe. Saiki wayahe nglakoni misi selanjutnya. Ngericiki omahku dhewe. Aku bakal gawe anake tanda tangan kabeh. Yo, wong iku malah ora teko nang pemakaman. Wong iku mung bocah sugih goblok. Tak jamin dene pecandu juga sih. Yo, sakjane aku mbantu wong iku. Mbok menawa kabeh duit entek kanggo narkoba karo penari striptease. Sopo kon? Lan apa kon ono ing kene? Aku Tara Prima. Kon nglungguhi kursine bapakku. Tara, kon wis bali. Aku wis rembugan penawaran apik kanggo perusahaan bareng Dewan. Tinggal tanda tangan nang kene, lan awakmu mung perlu mikiri piye carane kon bakal ngentekke duwite kabeh. Tanda tangan goblok, tanda tangani warisan iku. Kon yakin iki apik? Oh, mesti. Dekne nunggu apa? Ora bakal dekne ngerti. Iki kesepakatan elek. Awake dhewe nyebut iki apa cobaan? Iku jenenge konflik kepentingan lan penipuan. Pak Juan, kon dipecat. Saiki metu saka omahku. Iki apa? Kon ora iso ngono karo aku. Nyun ngapura soal bapakmu. Iki saiki perusahaanku, lan aku bakal ngurusi karo gawe perbaikan.
Dimulai saka penjara sentral skala. Perbaiki sentra sekolah? Kon benci sentra sekolah? Yo pancen, penjaraku saiki elek banget, terkenal satunya. Deloken, tahanan ditahan suwe banget ngeluwi waktune. Pembebasan bersyarat ditolak terus wae. Terus oke banget tahanan sing mati. Jelas iki tanggung jawabku saiki. Aku bakal goleki apa sing tenan kelakon. Carane piye? Ora. Kok nyamar dari tahanan, iku kelewat resiko. Tenang, bakal ono pengamanan. Kepala penjaga Bimaran Warta bakal ngerti aku lan bantu aku. Bapakku percaya karo DE. Apa meneh aku siji-sijine wong sing ngerti kode utama kanggo kabeh kunci ning penjara. Sing paling penting sih ono kowe njogo ning njaba nek misale aku ono kena masalah. Aku tetep ora seneng. Yo sayang banget. Soale jemputanku wis teko. Para Prima, kon ditahan mergo kasus mateni wong. Mateni wong? Ben sisan wae, iso nyampur karo liyane. Ayo, Cak, tahanan. Sarapan sih. Ojo ngrongo wae, Le. Tak omongi ya. Jaman 30 tahun kepungkur, aku ora duweni kesempatan koyo ngono. Jenengku Malik. Tara. Hai Tara. Tak kei wejangan ya. Coba rasa krusa-krusu. Lah ngopo? Ya kok iso dihabisi. Tahanan kene ora ketok ngeri-ngeri banget kok. Aku lagi orang ngomong ke tahanan. Maksudku ya ngomong kuwi. Cit, ya apaan, Cuk? Ampun, Rek. Tolong, aja dipateni aku, Rek. Mlebu ruang medis. Ngomong oleh kon tiba. Malik. Dalem, Pak. Ojo nyeluk aku, Pak. Aku krungu kon ngeluh soal operasimu. Koyoke korupsiku konangan. Aku orang ngono. Adep-dip. Aku orang ngono. Menang. Kon wis dioperasi. Dokumennya aku sing ngurus. Aku entuk duit akeh tekan iku. Walah, berarti DE gawe catatan medis palsu, terus nompo duit gue dewe. Aku butuh tenan operasiku. Oh, kon butuh tenan operasiku. Oh ngono. Aku iso dandani wetengmu saiki, Pak Tuo. Ngadeg. Cepet, ngadeg. Aku wegah buka identitasku saiki. Tapi aku reso meneng wae. Sepurane. Sepuro tok ora cukup. Dek wis tuwa. Rasah diganggu. Kon wis dioperasi, kon pengin mati. Yo wis, jajal wae. Delok bajingan tengikuan iki. Metu kabeh. Aku kait mau roh kon nang kene. Kon sopo? Aku wong sing bakal ngrusak uripmu. Ojo nglawan. Ojo nglawan. Kon wong anyar nang kene. Dadi tak kandhani carane. Iki dudu bangunan biasa. Lek ndelok apa-apa, aja ngomong apa-apa. Kon kudu sinau aturane. Aturan siji. Aku iso nendang kon sakarepku kapan wae. Aturan keloro. Ning kene aku penguasane. Aturan katelu.
Kon iki mung narapidana cilik asu. Wes rampung, meneng wae, meneng wae, meneng. Omonganmu ra ono bener, Cuk. Kon ngomong apa? Siji, kon ra iso nendang aku sakarepmu. Lek kon nyentuh aku sepisan meneh, tak bantai rai. Kon pancen kepengen mati. Loro, kon kudu raja neng kene. Kon mau wong cilik ngenes sing bakal kelangan gaweanmu. Telu, aku kudu napi su. Pateni Denen. Kata-kata terakhir. Jaloe, tembak aku. Apa? Tapi kowe kudu ngerti. Nek aku iki kudu napi. Nek peluru kuwi mateni aku, uripmu bakal dadi luwih sengsara. Kon ngomong apa? Aku mrene kanggo ngresiki sampah. Piye ngomong apa? Yo kan, wis tak kandhani. Wong iki edan. Delok awakmu. Gayamu sok beda. Istimewa. Awake gelek uruh napi sing ngelantur kanggo ngertiku. Penjaga. Ojo gerak sik ya, ngantek Bima teko. Bima? Kok dia iso ngerti jenenge kepala penjaga? Sopo sing peduli, dene arep nembak aku. Oh, kowe kudu peduli. Soale kon bakal urip sak lawase nang kene. Eling ngono aku piye? Piye para napi nangane penjaga sing ketangkep ya? Kiano. Aku ora bakal nembak kowe. Kowe ngenteni wae ngantek Bima teko. Ora usah sebut Bima wae. Kon kabeh mutera. Saiki. Kowe menembak aku. Mateni aku napi tanpa senjata. Oh, ora. Denen duwe bedil. Denen bakal nembak aku. Aku ora duwe pilihan selain Ono opo ning kene iki? ancen bajingan. Aku takon, ono opo ning kene iki? Tahanan iki mau nyerang sipir. Senang ketemu kowe, Bima. Iki loh sumber masalahnya. Tenanan. Kok alarm ning ruanganku nyala? Pak Jovan, santai wae, kondisine wis terkendali. Ana gelut toh. Iki sopo? Pak, mengko tak jelas kabeh, tapi saiki tahanan wong iki. DM melu korupsi lan aku duwe buktine. Bima iso konfirmasi. Bima? Pak, aku nggak ngerti wong edan iki ngomong apa.